Hai saudara, video ini merupakan seri kelanjutan dari tutorial bagaimana membangun bisnis copy trade dan afiliasi di Forex Market. Pada video kali ini, saya akan share tentang bagaimana caranya Anda dapat memilih signal provider yang baik, sehingga akan mendukung Anda untuk menghasilkan result copy trading yang baik pula. Untuk memulai copy trade, pertama-tama kita harus membuat yang namanya akun follower. Saya akan share bagaimana cara membuka akun follower. Ini sekarang saya lagi berada di member area dari Hot Forex. Untuk membuka akun follower, kita dapat masuk ke HF Copy di menu ini, kemudian di Open Follower Account. Kemudian akan tampil halaman seperti ini, dan tinggal saja diklik di Open a New Follower Account. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, ini sebenarnya Anda dapat jawab bebas ya. Kalau Anda bingung cara jawabnya gimana, tinggal contek saja yang di layar ini. Anda bisa pause. Oke, saya lanjutkan. Kemudian Anda dapat klik Submit Answer. Klik Open HF Copy Account. Untuk leverage, hanya 1:400. Kemudian untuk Introducing Broker ID, ini dapat Anda masukkan kode dari teman yang mengundang Anda. Kemudian Anda klik di sini, kemudian klik Open Account. Akan muncul MT4 Credential, ini Anda catat. Anda akan juga dapat kopinya di email oleh Hot Forex. Account number dan password ini nanti kita akan gunakan untuk memantau dengan menggunakan apps-nya MetaTrader. Berikutnya kita tinggal klik Find Strategy to Follow, dan akan dibawa ke halaman seperti ini, saudara. Ini banyak sekali strategi provider yang dapat kita ikuti. Nanti saya akan ajarkan caranya memilihnya seperti apa, tetapi untuk saat ini kita akan go through dulu, kita akan coba follow dulu ke mereka. Saya akan pilih yang paling tinggi dulu, yang ini namanya Hali, yang paling atas, ini gainnya paling tinggi, dan kemudian saya tinggal klik di sebelah kanan ini, ada tulisannya follow, tinggal klik follow di sini. Nah, kemudian akan ada halaman seperti ini untuk settingannya. Yang ini adalah follower account yang barusan kita buka, kemudian volume allocation, ini nanti saya akan jelaskan konsepnya ya. Pilihannya ada 20% sampai 100%. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kita pilih dulu yang paling kecil, misalkan 20%. Copy minimum volume, ini Anda pilih yes. Kemudian amount US dollar to be added to strategy, ini Anda masukkan berapa dana yang Anda mau masukkan ke sini. Ya, tapi sebelumnya Anda harus punya dulu dana di wallet Anda dulu ya. Nanti misalkan Anda masukkan minimum saya sarankan adalah 200. Walaupun sebenarnya minimumnya itu 100 boleh, tetapi saya sarankan di sini rekomendasinya 200 karena supaya lebih tahan terhadap fluktuasi harga. Rescue level ini merupakan stop loss copy. Jadi misalkan saya pilih 40% begitu ya, kalau dana saya turun, ya equity saya tinggal 40% dari 200 dolar ini, maka otomatis sistem akan lakukan cut loss, stop copy, dan akan posisi semua akan dijual. Ya, seperti itu saudara, dan Anda tinggal klik Start Following. Saya ingin menjelaskan tentang konsep dari HF Copy itu sendiri, atau copy trade kepada signal provider. Kita ambil contoh, ini ada 3 orang. Tiga-tiganya ini akan mengcopy ke seorang strategi provider yang sama, dengan dana yang berbeda-beda. Misalkan si A, ini equity-nya itu 200 modalnya. Kemudian si B 500, kemudian si C 4000. Mereka ada settingan yang namanya itu volume allocation. Misalkan si A itu set 100%, B 20, dan C-nya 100%. Misalkan strategi providernya ini memiliki dana 2000. Jadi 2000 ini adalah modal tradingnya dia. Si strategi provider ini, kita ambil contoh ya, open 3 posisi. Sistem secara otomatis akan membagi secara proporsional dengan rumus sebagai berikut. Jadi misalkan kalau dana yang digunakan ini adalah 200 equity-nya, maka sistem akan membagi ini 200 dibagi dengan 2000, kemudian dikali dengan 100% volume allocation. Jadi volume allocation ini diset oleh follower account itu sendiri ya. Diset oleh si investor ini, si ini dalam hal ini ya. Sehingga ketemulah yang angka ini 10%. Maka rasionya itu 10%. Bila si strategi provider ini membuka satu lot, maka si investor A itu akan dibuka 0,1 lot. Ya, jadi secara proporsional akan dibuka jumlah lotnya. Bila membuka setengah lot, second trade-nya, itu akan di-copy 0,05 lot. Tapi kalau ini terlalu kecil, jadi misalkan si strategi providernya buka 0,05, maka kan nggak ada. Ini 0,005 ini tidak ada, karena paling kecil 0,01. Maka ini tidak di-copy. Ya. Kecuali ada satu fitur di copy trade itu yang namanya fitur 001 ini diaktifkan. Jadi kalau ini diaktifkan, walaupun ini sebenarnya terlalu kecil secara proporsional, maka akan dibukakan 0,01. Ya, cukup clear ya, saya harap di sini ya. Saya ambil contoh yang kedua. Si investor B ya, sekarang kita masuk ke investor B ini, dia dengan dana 500 dolar, dengan volume allocation itu 20%. Maka yang terjadi seperti ini. Tetap dengan menggunakan rumus copy rasionya seperti ini, 500 dibagi dengan 2000,
dikali dengan 20% sehingga ketemu angka 5%. Jadi kopi rasionya adalah 5%. Dengan kopi rasio 5%, maka ketika membuka satu lot itu akan dikopi sebesar 0,05. Kalau 0,5 lot ini bukanya 0,025 atau dibulatkan menjadi 0,03. Kemudian yang ini itu tidak dikopi. Kalau Victor ini diaktifkan, maka akan dikopi 0,01. Dan berikutnya, bila C ini, itu dengan rumus yang sama, akan menghasilkan kopi rasio 200%. Itu ketika transaksi satu lot, maka akan dibuka 2 lot. Ini 1 lot dan ini 0,1 atau 2 kalinya. Berikut ini adalah contoh. Ini saya copy dari Hali. Ini following from ini adalah kapan saya mulai copy si Hali ini. Dengan leverage-nya tentunya 1:400. Volume allocation saya taruh 20%, sehingga copy ratio-nya ini 0,04. Ini adalah 4%. Ya, 0,04 itu 4%. Kemudian copy minimumnya ini 0,1-nya yes. Ratio-nya saya nggak ada, jadi kalau hilang-hilang aja. Nggak ada stop loss-nya. Kemudian balance equity-nya itu saya masuk waktu itu 200, sekarang udah menjadi 233. Kita bisa juga menambah fund. Anda dapat klik di sini, add fund adalah untuk menambah dana. Jadi misalkan saya pengen tambah lagi $100, Anda tinggal masukkan 100 di sini. Anda setting ulang lagi rescue level, setting ulang lagi volume allocation, kemudian ini klik yes lagi, ya. Kemudian klik add fund. Balik lagi, kalau Anda ingin berhenti, klik remove fund. Kemudian ini pilih type-nya ini unfollow strategy. Kalau standar ini kalau Anda mau tarik dananya, misalkan saya sekarang kan keuntungannya $30, pilih yang standar, kemudian masukkan $30, kemudian ini yes, kemudian ini rescue level saya kasih 0 lagi, misalkan, kemudian saya remove fund. Ketika kita remove, nanti akan ada yang namanya itu performance fee-nya yang akan dikalkulasi ulang, karena ini untuk ngitung profit sharing-nya yang belum dibayarkan. Baik, sekarang kita akan memulai bagaimana caranya kita memilih strategi provider yang bagus untuk kita copy. Anda dapat masuk ke menu di sini, di strategi list ini, dan akan secara otomatis diurutkan berdasarkan gain yang paling tinggi. Semua strategi provider ini tidak ada jaminan akan selalu profit, tetapi kita dapat meminimalisasi resiko itu dengan melihat performance yang mereka sudah lakukan selama ini. Semakin lama performance-nya itu semakin bagus. Beberapa kriteria yang saya dapat gunakan untuk memilih, yang pertama itu adalah jumlah follower. Ya, jumlah follower ini yang ngikuti yang copy dia berapa. Intinya gini, semakin banyak follower, itu semakin gampang kita ngelihatnya. Jadi semakin orang banyak percaya gitu ya. Itu indikasi pertama. Yang kedua adalah active since. Active since ini adalah kapan dia memulai strategi provider ini. Jadi misalkan si Hali ini sudah mulai 589 days ago. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Klik di sini, bisa sort. Ini ada yang sudah 1.300 days ago gitu. Tetapi belum tentu hasilnya bagus. Makanya kita perlu lihat performance-nya. Saya balik lagi ke sini. Stability score ini merupakan kestabilan dari performance-nya dia. Kalau 1 itu bagus, 5 itu merah. Jadi merah itu artinya nggak bagus. Kita akan masuk ke dalam statistiknya. Kita bisa klik di sini, di view profile. Ini ada banyak informasi. Saya akan highlight yang penting-penting saja. Yang pertama yang harus Anda lihat itu adalah ini, grafiknya ini, performance, grafik performance. Yang warna hijau adalah gain. Yang garis warna hitam ini adalah rata-ratanya. Jadi biasanya akan selalu berirama begini, dan pastikan ini grafiknya naik. Yang warna tanda segitiga hijau ini deposit, yang segitiga merah ini adalah dia melakukan withdraw. Nah, di bawahnya ini ada detailnya, ini dia mulai dari tahun 2019 di bulan Desember, ini agak-agak lompat ya, 2020, 2019, 2021. Ini dia mulai 2019, bulan Desember, kemudian performance-nya Anda dapat lihat di sini. Masih nggak stabil di awal-awal, tapi di mulai masuk 2020 September ini mulai bagus, performance-nya stabil. Sampai 2021 juga bagus, return performance-nya seperti ini. Dan return-nya total adalah seperti ini, saudara. Ya, cukup bagus ya performance-nya, naik terus. Anda dapat lihat grafiknya seperti ini. Dan grafik di bawahnya ini merupakan grafik equity. Ini kalau misalkan ini hijau, ini dia deposit, ini dia withdraw, kalau di withdraw habis gitu ya. Kalau habis withdraw dia habis, akan turun lagi. Jadi dia kelihatan di sini bahwa dia akan maintain. Kalau Anda lihat equity-nya itu di angka 1000-an, dan dia berkala, dia tarik dananya dia. Jadi itu grafik ini bilangnya seperti itu. Hal ini memiliki balance sekarang 1100,
Ya, Anda bisa lihat ini financial statistiknya di sini. Balance-nya 1.100, dia initial deposit pertama 500, kemudian total deposit 1.100, total withdrawal-nya dia 10.000. Jadi dia profitnya cukup banyak sekali ya, $10.000 dari 1.000 selama 2 tahun lebih sedikit lah. Mata uang yang ditradingkan itu cukup beragam, dapat dilihat di sini ini. Beberapa yang paling gede itu GU, GBP USD, kemudian USD CAD. Jadi dua mata uang ini yang ditradingkan paling sering. Kemudian ini adalah statistiknya, jumlah trade yang dibuka, jumlah trade yang ditutup, average-nya berapa, dan seterusnya. Nah, statistik yang paling penting adalah ini, yaitu balance. Kemudian adalah average lot size, yaitu 0,08. Gunanya seperti ini, saudara. Kalau dia sekarang main atau trading dengan dana 1.000, buka posisinya 0,08, kalau misalkan Anda mau copy si Hali ini dengan dana misalkan 500, ya, kira-kira nanti Anda buka posisi idealnya supaya performance-nya sama dengan Hali ini, Anda harus buka kira-kira di 0,04. Jadi itu rasionya seperti itu, gampangnya seperti itu deh. Ya, kalau Anda hanya deposit dana 200, kalau $200 artinya Anda hanya masukkan sekitar 20%-nya. 20% daripada ini itu sekitar 0,02. Ya, kurang lebih rasionya seperti itulah yang. Jadi nanti Anda bisa atur volume allocation-nya itu, sehingga jatuhnya itu kira-kira itu proporsional dengan ini. Jadi misalkan Anda masuk dana 200, ya Anda nanti kopinya itu 0,02. Jadi itu gunanya seperti itu. Berikutnya ini adalah trading activity, ini adalah yang sudah close terakhir. Yang masih open nggak ditunjukkan di sini. Kita akan coba melihat strategi provider yang lain ya. Saya akan mereview yang namanya Huchong BG, ini dari Vietnam juga. Kita lihat profilnya. Kalau kita melihat di sini, grafiknya bagus, naik. Kita lihat di statistiknya ini bulanannya, dia mulai dari tahun 2018. Performance-nya bagus, setiap tahun selalu profit. Kemudian kita turun lagi lihat dan masuk ke sini, langsung ke financial statistik ya. Nah, balance-nya dia yang saat ini dia pakai adalah 6.500. Kemudian dia trading di beragam pair, cukup bervariasi ya. Tapi paling banyak adalah gold. Dia main gold nih. XAU USD ini gold sebanyak 26%. Balance-nya 6.500. Anda lihat average lot size-nya ini sebesar 0,02. Artinya kecil sekali. Dan ini kalau dilihat average trade length-nya ini 298. Kira-kira hampir 2 mingguan. Ya. Jadi dia hold mainnya dana kecil. Lotnya kecil ya maksudnya. Lotnya kecil. Dananya gede, 6.500, tetapi dia hold-nya bisa sampai lama. Jadi, tipe tradingnya dia seperti itu. Jadi, kalau Anda hanya punya dana $100, ngopi yang gedenya 6.500, dan dia buka lotnya hanya 0,02, itu saya tidak sarankan, karena akan kebanting, tidak akan masuk secara proporsional. Hitungan cepatnya seperti itu, saudara. Kita akan cek lagi yang ketiga. Kita lihat yang namanya KPCB, ini dari Malaysia. Grafiknya bagus, tetapi Anda perlu ketahui bahwa dia baru 3 bulan, dari Mei, Juni, Juli. Ya, performance-nya sih tinggi, bagus ya. Mei, Juni, Juli, 1000%. Tapi Anda lihat di sini, grafik equity balance-nya ini ya. Ini Anda lihat nih, ini sempat ngalamin, ini turun, ini floating loss nih. Jadi drawdown yang cukup dalam, kemudian baru ketutup di sini. Dan dia maintain balance-nya dia di 500. Setiap kali dia ada profit, dia tarik. Ini tarik ya, withdraw, dan sepanjang ini dia nggak withdraw nih. Sepanjang 1-2 bulan ini dia tidak withdraw, dia withdraw lagi 8 Juli, $71, dia withdraw lagi di sini 15 Juli. Jadi kelihatan semua statistiknya dia. Dan untuk balance-nya dia hanya 500, dia sekali buka ini 0,05. Kemudian dia withdraw dalam 3 bulan itu 1.500. Jadi sudah profit banyak sekali ya, 3 kali lipat dari modalnya. Dua hal ini kalau Anda mau copy dengan modal 100 boleh dapat ya, tapi pastikan kalau Anda copy 100 dia itu Anda hanya buka lot 0,01. Oke? Itu kira-kira proporsionalnya seperti itu, dan dia kebanyakan mainnya di ini, di XAU USD 80% mainnya di gold. Tapi perlu diingat saudara bahwa KPCB ini baru 3 bulan, jadi belum ada performance yang cukup solid. Minimum sekali itu 3 bulan, tetapi idealnya itu 6 bulan ke atas itu baru bisa kita lihat lebih solid lah ya. Kita review yang keempat adalah TBM, ini dari Indonesia. Anda lihat performance-nya, itu grafiknya bagus ya, naik seperti ini.
Dan dia sudah dari bulan November 2020. Awal-awal dia rugi, kemudian Desember dia profit, dan seterusnya. Ini cukup bagus, sampai dengan bulan Juli juga bagus sekali. Dan ini grafik equity balance-nya, kalau Anda lihat turun terus ini karena dia ada withdrawal di sini. Jadi dia tarik $800, tarik $500, tarik 58, tarik $200. Dia deposit itu 1.000, dia sudah narik 1.900, jadi udah untung 2 kali lipat. Yang dia tradingkan ini beragam, macam-macam ya ini ya. Kemudian dia lihat ini balance-nya dia 1.300, dia average lot-nya ini 0,06. Jadi kalau Anda misalkan mau copy TBM ini, Anda dengan modal $200 atau $300, tinggal dibagi aja kira-kira ini jatuhnya di 0,01 atau 0,02. Itu masih oke. Sebagai kesimpulan, berikut ini adalah 3 langkah praktis yang dapat Anda gunakan untuk memulai. Yang pertama, Anda dapat membuka follower account, kemudian Anda melakukan deposit dana. Minimal yang saya rekomendasikan adalah sebesar $200. Anda dapat memilih signal provider dengan menggunakan cara yang sudah saya share. Anda dapat lakukan review, dan bila cocok, Anda dapat menambah dana, atau Anda dapat menambah lagi signal provider yang lain dengan melakukan diversifikasi. Bila tidak cocok, Anda dapat menggantinya dengan signal provider yang lain. Bila Anda mengalami kendala, Anda dapat selalu bertanya kepada tim Hot Forex melalui WA dan juga kepada teman yang mengundang Anda. Jangan lupa juga bergabung ke komunitas investor dan affiliate di JSX Pro Discord Community, linknya saya sertakan di bawah ini. Seri video ini masih akan berlanjut. Pada bagian berikutnya, saya akan membahas tentang bagaimana kita membangun bisnis afiliasi bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, saudara. Mari kita ikuti video tutorial yang berikutnya.